Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya sehat kan? Dan tetap masih semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah anak-anak, materi kita hari ini kita akan melanjut materi kita, yaitu bagaimana cara menentukan suku berikutnya pada barisan geometri, atau menentukan suku KN pada barisan geometri. Itu dia. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Nah, menentukan suku berikutnya atau suku KN pada barisan geometri. Nah, sebelumnya materi kita sudah membahas menentukan suku berikutnya atau suku KN pada barisan aritmatika. Itu sebelumnya materi kita ya. Ya. Jadi ini menentukan suku berikutnya atau suku KN ini artinya sama ya, artinya sama. Suku KN itu maksudnya suku berikutnya, sama ya. Nah, konsep menentukan suku berikutnya atau suku KN ini pada barisan aritmatika ini sama sih konsepnya, seperti kayak macam barisan aritmatika. Pemahaman pengertiannya sama ya. Ya, pemahamannya sama dia. Cuma mungkin hanya beda rumus ataupun cara penyelesaiannya saja yang berbeda ya. Oke, mari kita lanjut saja. Nah, suku KN pada barisan geometri artinya suku keberapa pada barisan geometri tersebut. Nah, barisan aritmatika kan begitu juga, sama ya pengertiannya ya. Suku KN pada barisan geometri artinya suku keberapa pada barisan geometri tersebut. Nah, jadi suku KN itu artinya suku keberapa dia ya. Oke, suku keberapa pada barisan geometri tersebut. Dan suku KN ini dilambangkan dengan, nah ini UN, seperti ini, UN kecil. Jadi lambang suku KN barisan geometri dengan barisan aritmatika sama dia lambangnya. Model bentuknya seperti ini. Nah, ini dibaca suku KN. Nah, di barisan aritmatika dia juga dibaca suku KN, sama. Oke, itu tadi, makanya tadi saya bilang konsepnya sama dengan barisan aritmatika ya. Oke, suku KN ini di mana N ini bilangan asli. Ya. Nah, di barisan aritmatika juga ini bilangan asli N-nya, sama. N itu bilangan asli, yaitu dimulai dari 1. Jadi, N ini dimulai dari 1, 2, 3, 4. Artinya 1 itu maksudnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itu artinya ya. Jadi makanya dia menggunakan bilangan asli. Oke, ini dia ya. Oke, jadi berikutnya ditulis kalau bentuknya seperti ini berarti dibaca suku pertama atau suku ke-1. Bentuknya seperti ini dibaca suku kedua ya. Seperti ini suku ke-60 dan seterusnya. Jadi modelnya sama saja seperti model barisan aritmatika konsepnya ya. Oke, nah untuk lebih paham, mari coba kita lihat contoh-contohnya. Oke, contoh yang pertama, diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24. Tentukan suku kelima atau U5, suku ke-6 atau U6, suku ke-12 atau U12. Oke, nah bagaimana cara menjawab suku-suku yang ditanya ini ya? Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya ya. Untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan di atas, bagian A dan bagian B ini masih mudah ya. Ya, kalau kita lihat pertanyaan yang A ini, kalau ditanya suku kelima, suku ke-6 masih gampang ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku kelima kan di sini dengan suku 6. Nah, masih gampang. Tapi kalau nanti dia misalnya suku ke-12, suku ke-30, suku ke-60, ke-70, 100. Nah, itu tentunya sudah sangat rumit ya. Oke, kalau masih dia pertanyaannya masih suku-suku yang kecil masih gampang ya. Itu maksud ini tadi ya. Untuk menjawab pertanyaan di atas bagian A dan B masih mudah ya. Nah, itu masih mudah. Tapi apabila pertanyaan pada bagian C yaitu suku ke-12, nah itu sudah agak rumit. Atau misalnya ditanya suku ke-60 atau suku ke-100. Nah, tentunya sudah agak rumit mungkin. Ya. Oke.
60 kan sudah agak rumit menghitungnya, maka kita gunakan rumusnya. Jadi kalau misalkan pertanyaan dia suku KN-nya itu dia ditanya suku KN-nya di bilangannya agak besar, misalnya suku ke-12, ke 60, ke 100 dan seterusnya seperti itu, kita gunakan rumus ya. Jadi rumus suku KN itu pada barisan geometri ini dia. Rumus suku KN barisan geometri itu ini rumusnya ya. Kalau barisan amatematika A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung kali B, kan begitu ya. Nah, tapi kalau untuk barisan geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, ini adalah rumus suku KN atau suku berikutnya pada barisan geometri. Oke ya, jadi rumusnya juga berbeda ya. Ini keterangannya. Ini dibaca tetap sama suku KN. Ini suku pertama. Suku pertama itu bisa dilambangkan dengan huruf A atau juga dilambangkan dengan U1 ini. Seperti ini. Jadi boleh pakai A, boleh pakai ini. Itu boleh saja ya. Nah, R-nya ini artinya rasio. Rasio itu pembanding atau perbandingannya. Oke, jadi bentuk perbandingannya berarti U2 per U1 atau U3 per U2, U4 per U3, U5 per U4, begitu dan seterusnya. Itulah bentuk rasio perbandingan barisan geometri. Oke. Nah, N ini menyatakan suku keberapa atau banyaknya suku, ya. N menyatakan suku keberapa atau banyaknya suku. Itu pemahamannya sama. Mari kita lanjut. Nah, biar kita jawab tadi soal tadi yang bagian A-nya. Nah, coba kita lihat kalau dia seandainya tanpa menggunakan rumus. Jadi menghitung dari awal dia ya, dari barisan awal ini. Nah, tanpa rumus, ini tadi barisannya kan 3, 6, 12. Tadi kan hanya 4 suku tadi ya. Nah, pertanyaan suku kelima. Nah, kan barisan geometri itu konsepnya kan selisihnya dia setiap suku berikutnya kan sama ya. 6 bagi 3, 2, 12 bagi 3, 12 bagi 6, 2. 24 bagi 12, 2. Nah, berarti kalau kita balik dia dikali, kalau dari sini dia dikali ya. Kali 2, kali 2, kali 2. Nah, jadi ini merupakan suatu barisan geometri karena memiliki rasio perbandingan yang sama di setiap suku berikutnya. Nah, berarti untuk menentukan suku kelima berarti tinggal kali 2 aja. Kali 2 berarti 48. Suku ke-6 begitu juga nanti kali 2. Suku ke-7 kali 2. Nah, itu dia, masih gampang ya. Suku ke-5 berarti 48. Ini dia. Tinggal kita kali 2 aja nih, ya. Oke. Nah, kalau seandainya kita gunakan rumus sama kehasilan 48. Nah, ini tadi kan rumusnya ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, ingat R ini nanti adalah rasio berarti U2 per U1. Ya, ingat jangan lupa ya. Oke, ini dia rumusnya. Ini rumusnya baru kita masukkan nilainya. Nah, yang dia ditanya kan suku kelima, baru masukkanlah ke rumus ini. N ini diganti 5. 5 berarti A dikali R kurang 1. Nah, masuk lagi U5 berarti A-nya 3 ya. Nah, rasionya kita cari dulu. U2 per U1 berarti 6 per 3 berarti 2. Ya, rasionya 2. N-nya 5 ya. Ini 5. Nah, rasionya 2. Suku pertamanya 3 ya. Ini dia suku pertamanya di sini 3. Rasionya 2. Berarti N-nya 5 ini kan. Ini dia 5 dikurang 1. Berarti 3 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1. Nah, ini dia. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, ini hasil dari rumus kemarin. Oke, dari pertanyaan ini ya. Oke, nah lalu ini 3 dikali ini 2 pangkat 4 ya, dikurang ini 5 dikurang 1 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 4 16, lalu dikali 3. Ini enggak boleh dikali langsung ya. Jangan di 3 dikali 2 6 baru pangkat 4, tidak boleh begitu. Jadi selesaikan dulu yang dipangkatkan dulu, baru dikali dengan ini. Oke, hasilnya 48. Jadi suku kelima atau U5 itu 48. Jadi sama. Ya. Dengan cara kamu mengurutkan dari depan, nah ini seperti ini. Kan sukunya kelima itu 48 dengan menggunakan rumus sama. Jadi rumus ini adalah benar untuk menentukan suku KN pada barisan
geometri. Karena sudah kita lihat pembuktian rumusnya benar, maka untuk pertanyaan berikutnya kita gunakan rumus saja langsung ya. Yang bagian B dan bagian C-nya. Nah, suku ke-6. Suku ke-6 berarti U6, berarti kita gunakan rumus saja. Nah, ini rumusnya tadi ya. Tinggal kita masukkan aja 3 dikali, nah hanya tinggal ganti N-nya saja ya. N-nya 6, ininya kan sama ya, rasionya sama dengan suku pertamanya sama. Ini 2 berarti 6 dikurang 1, ini jadi 5. Berarti 2 pangkat 5 32, 32 dikali 3 96. Berarti suku ke-6 itu adalah 96. Oke ya? Paham ya? Nah, jadi suku ke-6 itu atau U6 adalah 96. Nah, yang bagian C-nya juga kita gunakan rumus saja ya. Suku ke-12 atau U12 kita gunakan rumus saja. Nah, sama konsepnya ya. Gunakan rumus. Kita hanya tinggal ganti N-nya saja. N-nya yang 12 ya. Ininya kan sama. Suku pertama dengan rasio masih sama karena masih soalnya sama. Oke, 12 dikurang 11, 12 dikurang 1, 11. Berarti 2 pangkat 11 itu nanti 2048. 2048 dikali 3. Nah, hasilnya nanti 6144. Ya. Oke, jadi suku ke-12 itu adalah 6144. Oke, seperti itulah cara menentukan suku ke N pada barisan geometri. Bisa ya dipahami ya? Oke, kita masih lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Ke contoh selanjutnya ya. Nah, sekarang kalau contoh 2, pertanyaannya seperti ini. Pada barisan geometri, nah ini kan barisan geometri ya, 1, 3, 9, 2, 7. Coba kita tengok dulu selisihnya. 3 bagi 1, 3. 9 bagi 3, 3, 27 bagi 9, 3. Nah, apabila apabila rasio atau perbandingannya pada barisan geometri tersebut di setiap suku berikutnya sama, maka dia merupakan barisan geometri. Jadi ini adalah merupakan barisan geometri ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, suku keberapakah 243? Kalau ditanya suku keberapa berarti si N-nya. Kamu cari N-nya. Ini N ini berapa ya. Nah, sama kayak macam ini. Kalau pertanyaannya, misalkan kalau yang ini diganti 27 di sini ya. Yang 27 ini di sini saya letakkan suku keberapakah 27? Nah, 27 ini kalau kita tengok di barisan berapa? Suku keberapa? Keempat ya. Suku pertama, kedua, ketiga, 4. Begitu dia. Kalau seandainya ini 9 saya letakkan di sini, suku keberapakah 9? Nah, berarti suku pertama, kedua, ketiga. Berarti suku ketiga. Nah, karena ini kan tidak nampak dia 243 di sini kan, di ujung sini dia nanti itu. Itulah makanya ada titik 3 di sini dan seterusnya. 243. Nah, dia di ujung sini dia nanti. Nah, kita nggak tahu ini suku keberapa, kan begitu ya. Oke, nah bagaimana caranya? Oke, mari coba kita lihat. Oke, kita gunakan tetap pakai rumus suku ke N barisan geometri. Ini dia ya. Oke, nah. Langsung saja bilangan 243 ini kita masukkan ke suku ke N-nya. Ini dia. Ini 243. Tapi si N-nya yang dicari. Kan N-nya itu menyatakan suku ke berapa. N-nya kita nggak tahu. Nah, inilah kita cari berikutnya. Nah, mana yang sudah diketahui tinggal masukkan. Nah, A-nya itu kan suku pertama. Ini dia. Masukkan kemari. Dikali R-nya kan sudah tahu kita. 3 bagi 1. Ya. Ini keterangan A1 dan R-nya 3 bagi 1. Ini dia. 3 bagi 1, 3. Berarti rasionya 3. Nah, 3. E-nya kita nggak tahu tetap ya. N dikurang 1. Nah, jadi hasilnya 243 sama dengan 1 dikali 3 pangkat N dikurang 1. Oke? Paham ya? Nah, lalu bilangan 3 pangkat N kurang 1 ini kamu pindahkan ke sebelah kiri saja. 3 pangkat dikurang N kurang 1 ya. Oke, ini nggak perlu pindah. Kalau pindah ruas dia nggak perlu tandanya ganti. Kalau dia bentuknya perkalian, kalau pindah ruas dia nggak perlu ganti tanda. Kecuali tadi di sini ini 1 tambah misalnya ya. Nah, ini jadi positif. Kalau di sini tambah dia jadi negatif. Kalau di sini kurang dia jadi positif ya, pindah ruas. Tapi kalau dia kali tidak ada yang perlu berubah tandanya. Ya, yang hanya berubah tanda apabila tanda operasinya di sini
kurang atau tambah apabila kali pindah ruas tidak ada pengaruh dengan tandanya berganti. Jadi ini tetap nilainya positif. Kenapa? Ini bentuknya kali di sini. Oke. Jadi tidak ada yang berubah tanda ya. Itu ingat. Oke, lalu ini pindahkan ke kiri, ini pindahkan ke kanan. Ya, ke ruas kanan. Ingat, tidak ada yang berganti tanda karena bentuknya perkalian. Oke, 243 dibagi 1. Oke, ini pindah, ini jadi dibagi kemari. Ya, oke, jadi bentuknya seperti ini, 243 dibagi 1. Baru 3 pangkat N kurang 1, ini dibagi hasilnya 243. Nah, sekarang kan yang ditanya si N ini. Bagaimana lah bisa mendapatkan si N ini? 3 pangkat N kurang 1 sama dengan 243. Nah, langkah berikutnya kamu perhatikan. Oke, ini bilangan pokoknya 3. Ini bilangan pangkat. Berarti si 243 ini harus kamu ubah menjadi bentuk bilangan pangkat. Ya. Harus kamu ubah menjadi bilangan pangkat. Ini artinya kan 3 pangkat N kurang 1 sama dengan 243. Jadi artinya kamu ganti N ini berapa supaya hasilnya ruas kiri ini hasilnya 243 juga. Nah, itu artinya sama dengan 243, ini pun sama dengan 243. Ruas kiri dengan ruas kanan itu nilainya sama. Nah, berapalah kamu ganti N-nya ini? Nah, karena ini dia 3 pangkat, berarti ini harus kamu ubah ke bentuk bilangan pangkat. Nah, supaya dia sama pangkatnya, jadi ini N, ini yang di sini kan bilangan pokoknya 3. Jadi ini kamu ubahlah nanti jadi bilangan pokoknya 3, jadi bentuk bilangan pangkat. Nah, ini 243 ini kamu ubah harus menjadi bilangan sama dengan bilangan pokok di sini. Ini 3, jadi di sini harus 3 pangkat N. 3 pangkat berapa gitu dia. Nah, 243 itu adalah 3 pangkat 5. Gitu dia ya. Jadi harus samakan bilangan pokoknya. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama 3, di sini 3. Ya, ini 3, ini 3. Nah, ini 3 pangkat 5 itu 243. Nah, otomatis karena kan konsepnya tadi kan kalau di sini 243, di sini harus 243. Berarti nilai ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, kan pokoknya sudah sama. Yang jelas berarti pangkat itu sudah sama. Nah, karena sama dia berarti kamu buatnya begini. N dikurang 1 sama dengan 5. Kan dia sama nilainya. Jadi pangkatnya udah jelas sama juga. Nah, jadi N dikurang 1 sama dengan 5 berarti berapalah N ini kamu ganti agar hasilnya 5. Berarti kan N sama dengan 5 tambah 1. Nah, 6-nya kamu letakkan di sini. 6 kurang 1 kan 5. Berarti N-nya itu 5. Nah, jadi si 243 ini adalah suku ke-6. Ya, jadi kalau diurutkan ini terus kemari sampai 6 suku itu nanti 243 dia. Ya, dia suku ke-6 itu adalah bilangannya 243. Jadi suku ke-6 itu adalah atau 6 itu adalah 243. Oke, seperti itu cara kerja yang nomor 2. Oke ya, paham ya? Oke, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, pertanyaannya misalkan kalau begini lagi. Tentukan rasio, contoh ketiga, tentukan rasio atau pembanding dari suatu barisan geometri. Apabila diketahui suku pertamanya atau U1 sama dengan 27 dan suku keempat itu 1. Nah, tetap kita menjawabnya itu menggunakan rumus suku Kn barisan geometri. Tetap menggunakan rumus barisan suku Kn barisan geometri ini ya. Oke, nah kita lihat, kita buat dulu rumusnya, lalu apa yang diketahui masukkanlah ke rumus. Nah, yang diketahui di sini kan suku pertama itu katanya 27. Suku keempat itu 1. Nah, yang diketahui inilah yang kamu masukkan ke rumus. Nah, itulah yang kita masukkan nilainya. Nah, yang bisa di sini ditanyakan rasio. Nah, ini yang rasionya ditanya. Berarti yang sudah diketahui kan ini si suku pertama sama suku ke N-nya. Ini dia. Suku Kn ini kan yang inilah kita masukkan nilainya. Berarti yang suku keempat ini. Suku keempat itu kamu masukkan. Suku Kn ini yang kamu masukkan kemarin ya. Suku keempat itu berarti ingat N ini berarti 4 nanti ya. Oke. Lalu kamu masukkan U4 sama dengan A dikali R. Nah, ini 4 tadi ya. Ini N-nya ya, 4. Ini sama ya, 4 dikurang 1. Oke. Ya, 4 dikurang 1. Ini dia. Lalu si suku 4 itu kan 1 dia nih. Suku keempat 1. Oke, sama dengan
suku pertamanya 27 dikali 4 dikurang 1 juga masih kita buat tetap. Nah, 1 dikali 27 ini jadi pangkat 3. Ya, ini jadi pangkat 3 dikurang ini pangkatnya. Oke. Nah, lalu 1 sama dengan 27 R pangkat 3. Nah, ini kamu pindahkan aja ke kiri. Ingat ya, tidak perlu ganti tanda karena ini bentuknya kali. Oke, tidak ada yang berganti tandanya. Oke, lalu dibagi 1 bagi 27. Oke, ini pindah, ini jadi 1 dibagi 27. Seperti konsep yang ini tadi ya. Nah, ini tadi, sama dia nih. Kalau bentuk kali begitu aja ya. Kamu pindahkan dia, baru ini dibagi dengan ini. Gitu dia caranya, sama seperti ini ya. Oke, ini pindah, ini jadi dibagi 1. Ini juga sama. Nah, ini kita pindah. Ini. Nah, lalu 1 dibagi 27 ya. Oke, gitu dia ya. Nah, artinya R pangkat 3 ini harus sama dengan 1/27. Jadi berapa dia nih? Supaya ini sama dengan yang 1/27. Berarti 1/3 ya. Oke, ingat artinya ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ini. Arti sama dengan itu seperti ya, lambang sama dengan itu maksudnya. Nilainya sama gitu ya. Jadi supaya sama nilainya yang di ruas kiri ini berarti harus berapa? 1/3 ya. 1/3 itu pangkat 3 itu kalau dikalikan sampai 3 kali 1/27. 1/3 kali 1/3 kali 1/3 itu sama dengan 1/27 ya. Oke, jadi R-nya itu sama dengan 1/3. Oke. Jadi rasio atau pembanding adalah 1/3. Jadi rasionya adalah 1/3. Oke ya. Untuk contoh 3 bisa dipahami ya. Oke, sekarang contoh yang keempat. Tentukan suku pertama, ini contoh 4 ya. Tentukan suku pertama dari barisan geometri. Apabila diketahui suku kelimanya atau U5 itu 64 dan rasionya 2. Oke, konsepnya tetap menggunakan rumus suku KN barisan geometri. Ini dia ya. Oke, masukkan nilai-nilai apa yang sudah diketahui di atas. Nah, rasionya sudah diketahui. Suku kelima itu 64. Nah, masukkan aja ini yang suku kelima itu kemari ke rumus. Oke, karena ini yang diketahui ya. Mana yang diketahui itulah yang dimasukkan ke rumus. Suku kelima ini dia A dikali R-nya rasionya. Karena yang ditanyakan suku pertama, A-nya berarti belum ada. Oke, ini 2 ya. Nanti R 5 dikurang 1 dulu. Nah, ini masukkan nilainya 64 sama dengan A dikali ini 2 pangkat 4 ya. Ini 2 karena A-nya belum ada dapat ya suku pertama yang ditanya itu. Oke, 2 pangkat 4 berarti 64 sama dengan ini nanti dipangkatkan 2 pangkat 4 16. Oke, berarti 64 sama dengan A dikali 16. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, 64 sama dengan A dikali 16. Nah, ini tadi konsepnya sama. Pindah ruaskan dia. A berarti 64 bagi 16. Sama konsep-konsep yang tadi ya. Seperti contoh 3 tadi sama contoh 2 tadi ya. Jadi 64 dibagi 16. Hasilnya A itu sama dengan 4. Oke, jadi suku pertama itu atau U1 adalah 4. Nah, seperti itulah dia teknik trik cara menjawab penyelesaian bentuk-bentuk soal barisan geometri untuk menentukan suku N-nya ya. Oke, jadi udah ada sampai 4 contohnya. Sebab rasa ini sudah bisa dipahami ya. Semoga materi ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh anak-anak semua ya. Nah, di sini lanjutnya adalah ada soal yang perlu kamu coba-coba dikerjakan biar materi apa yang sudah disampaikan tadi biar makin bisa paham dan bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih nak atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.